Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Sumbawa akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach, dan coach bersama saya Bambang Wahyudi, SMA Negeri 2 Sumbawa Besar. Saya Triana Megawati dari SD Negeri 7 Sumbawa. Saya Ekawati SPD dari SMP 1 Muyung Utara. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Pak Bambang. Gimana kabarnya Bu Eka? Alhamdulillah baik. Pak Bambang sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Bu Eka mau melakukan coaching ya? Iya Pak. Oke, nah sebelum Bu Eka lakukan coaching, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Di sini saya akan mendiskusikan terlebih dahulu dengan Bu Eka tentang rubrik penilaian yang akan saya lakukan selama proses coaching. Coach dan coach akan saya nilai dan amati apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur Tirta, apakah coach kemudian sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachnya, dan bagaimana kemudian respon dari coach dalam menanggapi pernyataan coachnya. Dan apakah ada kemitraan dalam proses coaching, bagaimana proses kemitraan, kreatif dan memaksimalkan potensi. Yang saya tanya di sini berkaitan dengan yang akan kita diskusikan tadi. Pada coaching yang akan Ibu lakukan, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi gini Pak, ketika proses coaching nanti saya berharap dua kompetensi akan saya kembangkan di sini. Yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, pertanyaan yang kedua nih Bu. Kompetensi yang mana dari kedua kompetensi Ibu tadi yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin lebih saya kembangkan di sini kedua-duanya Pak, yaitu dengan mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Oke, baik. Pertanyaan terakhir nih Bu. Ya. Kompetensi mana yang indikatornya ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching yang Ibu lakukan? Ya, saya berharap nanti ketika proses coaching berlangsung, coach saya ini dalam proses dialognya, dia bisa menemukan solusi, dia menemukan ide untuk bisa mengatasi permasalahan yang dia hadapi. Indikator yang ingin Ibu Eka adalah coach dapat menemukan solusi ya, dan langkah-langkah dalam menghadapi masalah. Oke, untuk pra-observasi demikian dulu ya Bu. Silakan Bu Eka lanjut dengan coachingnya bersama dengan coachnya. Terima kasih. Silakan Bu. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam Bu Eka. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Eka. Bu Eka sendiri bagaimana? Alhamdulillah baik Bu. Dengar-dengar ada hal yang ingin disampaikan ya Bu? Iya Ibu Eka, saya lagi butuh di coaching nih. Ya. Terima kasih loh sudah meluangkan waktunya buat saya. Sama-sama Bu Ega, karena waktu kita tidak banyak ya, hanya sekitar 10 atau 15 menit lah. Siap. Mau disampaikan apa ini Bu? Begini loh Ibu Eka, Senin kemarin kan saya disupervisi oleh kepala sekolah. Dan hasil supervisi saya itu agak mengecewakan. Nah menurut penilaian beliau, saya belum bisa melakukan pengolahan kelas dengan baik. Oh, jadi di sini permasalahannya adalah hasil supervisi ya. Ya benar. Yang dimana di sini Ibu Ega merasa nilainya tidak sesuai dengan apa yang Ibu Ega harapkan. Jadi karena waktu kita hanya sebentar, dari proses pembicaraan kita ini, hal apa yang ingin Ibu Ega dapat? Saya ingin dapat melakukan pengolahan kelas dengan baik Ibu Eka. Oh jadi begitu ya. Ya. Ibu Ega dari hasil supervisinya, hal yang ingin didapatkan di sini adalah bagaimana mengolah kelas yang baik ya. Benar Bu Eka. Ya. Baik Bu Ega, terkait dengan penilaian kepala sekolah tadi, bagaimana penilaian yang Ibu Ega sendiri ketika menurut Ibu Ega mengolah kelas yang baik itu seperti apa? Saya juga merasa kesulitan melakukan pengolahan kelas, jadi wajar kepala sekolah memberikan penilaian seperti itu Ibu Eka. Oh iya, jadi penilaian Ibu di sini hampir sama, penilaian Ibu terhadap dirinya sendiri hampir sama dengan penilaian disampaikan oleh kepala sekolah ya? Ya. Ya,
Benar Bu Ega, sejauh ini apa sebenarnya yang membuat Ibu Ega kesulitan dalam mengelola kelas? Gini, saya kan baru pindah ke sekolah yang sekarang baru Ya, 1 tahun, Bu. ya, Di sekolah sebelumnya itu saya tidak merasa kesulitan dalam pengelolaan kelas. mhm. Namun di sekolah yang baru ini saya tidak bisa mengendalikan anak-anak dalam pembelajaran. Oh, jadi di sini Bu Ega, pindah ke sekolah yang ini baru 1 tahun ya? Ya, Jadi ada kesulitan dalam mengelola kelas, mungkin karena baru mengenal muridnya ya, iya. jadi agak susah mengelola, kelasnya. Oke, jadi dari permasalahan yang Ibu Ega sampaikan tadi, kesulitan tepatnya, kira-kira dalam mengendalikan murid selama proses pembelajaran yang berlangsung, hal apa yang membuat Ibu Ega agak sedikit, tidak bisa mengelola kelas? Saya merasa kesulitan itu karena murid-murid saya itu susah dikendalikan, Ibu Eka. Mereka sering ribut saat Mhm. pembelajaran, tidak melaksanakan tugas sesuai yang saya berikan, sehingga pembelajaran itu membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai tujuan pembelajarannya. Pembelajaran menjadi tidak efektif dan efisien, Bu Eka. Iya. Kalau dilihat dari idealnya kondisi siswa Ibu Ega nih dari rentang 1 sampai 10. Kita sudah tahu kan kalau 10 itu berarti siswanya sudah, sudah bagus dalam proses pembelajaran. Kira-kira nih idealnya posisinya saat ini berada di mana? Di antara 1 sama 10 itu? Mungkin untuk saat ini ya sepertinya saya berada di level 5, Ibu Eka. Di level 5 ya, dilihat Iya, dari kondisinya saat ini. iya. Oke Bu, kalau kita lihat dari kondisinya, karena memang agak butuh waktu ya untuk mengenal karakter peserta didik kita, dari level 1 untuk ke level 10, apa yang bisa Ibu Ega lakukan? Sepertinya itu saya akan mencoba untuk lebih mengakrabkan diri dengan murid-murid saya itu, dan bertanya kepada guru-guru yang lebih senior atau sudah lama di sekolah saya itu tentang tips-tips yang dapat saya lakukan untuk mengendalikan murid-murid saya. Nah, mengajukan pertanyaan atau konsultasi dengan Iya, rekan guru ya. Kalau dilihat dari level itu kira-kira di posisi berapa sekarang? yang sudah saya lakukan Posisinya? Kan dari 1 sampai 10 nih, ya ya, kan? Sudah kita ketahui kesulitannya, maunya ditingkatkan ke level yang berapa dari level yang pertama tadi? maunya sih 10, tetapi setelah saya ini mungkin 8 dulu. Iya, ke-8 ya, Iya, sudah bagus menurut, iya menurut Ibu Ega saya, ya. iya. Nah, jadi di sini, untuk mencapai apa namanya, level tersebut, hal apa yang akan Ibu Ega lakukan ke depannya? Mungkin ini, saya ingin membuat, one day bersama Ibu Ega. Di situ Mhm, saya akan menyediakan 1 hari di sekolah untuk mengadakan kegiatan-kegiatan mhm, keakraban bersama murid-murid seperti main game, mhm, saling bercerita, mhm. saling berbagi, dan merumuskan keyakinan kelas bersama-sama. Wah, luar biasa ya dari hal-hal yang akan Ibu Ega lakukan tadi. Jadi, harus dicoba Ibu ya, Siap, kira-kira dari langkahnya tadi kan membuat rencana 1 hari bersama Ibu Ega supaya lebih ya, dekat lagi, saya, lebih saling mengenal antara siswa dengan muridnya. Sudah tahu nih rencananya, iya. kira-kira waktunya kapan yang akan Ibu Ega lakukan? Sepertinya minggu depan Ibu Eka, Mhm, karena ada beberapa hal yang harus saya persiapkan. mhm, minggu depan ya? Ya. Oke, berarti, rencananya sudah, kegiatannya akan dilakukan sudah ada. Minggu depan mulai kira-kira apa yang akan dilakukan pas, kegiatan tersebut? Yang perlu saya siapkan dulu Mhm, Ibu ya, yang Eka, akan disiapkan. saya akan mulai mencoba mencari referensi game, Mhm, ice breaking, dan mhm, aktivitas-aktivitas yang dapat meningkatkan keakraban. yang akan dilakukan mencari referensi game Iya, untuk membuat suasana lebih akrab lagi ya, luar biasa. Kira-kira dalam proses yang akan Ibu Ega lakukan ini ada ndak yang bisa membantu di lingkungan sekolahnya atau di luar lingkungan sekolah? mungkin saya minta bantuan teman-teman yang sudah senior di sekolah saya Bu Eka. Oh iya, teman-teman ya, Iya, meningkatkan kolaborasi di iya, dalam lingkungan sekolah kolaborasi. ya, luar biasa. Oh ya, karena waktu kita sudah, apa namanya, sebentar lagi mau di penghujung sesi, dari pembicaraan kita ini, apa yang sudah Ibu Ega dapat?
Ya, dari percakapan kita tadi itu Bu Eka, saya bisa dapatkan bahwa kemungkinan masalah yang saya hadapi terjadi itu karena saya belum dapat beradaptasi dan belum terlalu akrab dengan murid-murid saya. Jadi saya akan mengadakan kegiatan tadi itu one day bersama Ya. Ibu Ega. Saya juga akan bertanya kepada guru-guru yang lebih senior atau lebih lama di sekolah tentang tips-tips yang dapat saya lakukan agar saya dapat lebih mudah mengarahkan anak-anak selama pembelajaran. Saya akan mulai mempersiapkan mungkin minggu ini, Bu Eka. Ya, luar biasa ya. Rencananya sudah ada, waktunya sudah ditentukan. Jadi saya semangat untuk mengetahui bagaimana perkembangannya dari rencana Ibu Ega ke depannya. Minggu depan bolehlah kita meluangkan waktu sekedar berbicara untuk mengetahui perkembangannya, Ibu ya. Siap. Oke, untuk sesi kita kali ini kita cukupkan dulu. Terima kasih Makasih sudah banyak. bertukar pikiran dengan saya. Siap. Kapan-kapan kita sharing lagi kembali, Bu ya. Siap, Bu Eka. Ya. Terima kasih banyak, Bu Eka. Ya. Waalaikumsalam Pak Bambang. Tadi Bu Eka sudah melakukan coaching bersama dengan Bu Ega ya. Ya, betul sekali Pak. Sebelum di akhir sesi, saya ingin mengajukan pertanyaan ini. Ya. Apa yang sudah Ibu lakukan saat coaching terkait dengan indikator yang diinginkan? Yang yang berlangsung dalam coaching tadi ya, saya sudah mengikuti alur Tirta, saya mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan berbobot, dan prinsip-prinsip dari coaching juga sudah saya lakukan, sehingga dalam proses coaching tadi, coachingnya bisa menemukan solusi secara mandiri dari permasalahannya, Pak. Baik Bu Eka, saya sebagai observer tadi saya sudah mengamati proses coaching yang Ibu lakukan dengan Bu Ega. Itu saya rasa sudah berjalan dengan baik dan langkah-langkah alur Tirta pun juga sudah ada. Tadi Ibu Eka sudah menggali proses informasi dari Coach dan mengajukan pertanyaan kepada Bu Ega sehingga Coach bisa menemukan solusi dan langkah-langkah apa yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan. Dan prinsip coaching sudah ada Bu ya. Oke. Di akhir sesi saya juga ingin bertanya setelah melakukan proses coaching tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan ke depannya? Dari kompetensi coaching ini saya ke depannya supaya lebih maksimal keduanya ini, yang pertama mendengarkan secara aktif, yang kedua mengajukan pertanyaan berbobot sehingga kedepannya saya bisa mengembangkan potensi coach ini untuk bisa menggali sendiri atau untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dari coach ini. Begitu ya Bu, saya sudah mencatat beberapa hal yang telah Ibu lakukan dan harapan Ibu juga telah saya catat gitu ya. Semoga kita bisa melakukan coaching baik yang lebih baik lagi ke depannya. Demikian untuk observasi kita kali ini. Saya berterima kasih kepada Bu Eka. Semoga ke depan kita bisa kembali berupaya untuk melakukan yang lebih baik lagi. Terima kasih, sampaikan kepada Bu Eka.